Oke, kita kembali di pelajaran IPA bersama saya Felix Johannes Siregar. Kali ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada hewan. Ini akan kita pelajari di kelas 9, bab 2, semester 1. Pada sistem perkembangbiakan hewan, kita akan mempelajari yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Lalu ada perkembangbiakan seksual pada hewan, lalu siklus hidup hewan, lalu teknologi reproduksi pada hewan. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkhusus ya pada poin yang pertama, yaitu perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya perkembangan seksual pada hewan, siklus hidup hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menyebutkan macam reproduksi aseksual pada hewan. Jadi nanti ada macam-macam reproduksi aseksual pada hewan yang akan kita pelajari. Teman-teman, apakah kamu masih ingat dengan gambar-gambar di bawah ini? Oke, itu adalah klasifikasi hewan ya berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu vertebrata dan invertebrata. Kalau yang ini masih ingat? Iya, singkatan-singkatan yang Bapak buat ya untuk mempermudah kalian membedakan hewan vertebrata dengan invertebrata. Kita bedakan berdasarkan kelas ya. Vertebrata kita bedakan berdasarkan kelas, yaitu param. Apa itu? Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, untuk invertebrata kita bedakan berdasarkan filum. Pocoplanet anaren, porifera, coelentrata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, arthropoda, echinodermata, dan moluska. Nah, di video ini kita akan melihat nanti beberapa contoh-contoh hewan ya berdasarkan filum ataupun kelas. Jadi untuk teman-teman silahkan disimak. Nah, perkembangbiakan aseksual pada hewan ada 3. Yang pertama kita bahas pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hewan hidra dan obelia. Nah, teman-teman, hidra termasuk ke dalam filum coelentrata atau Cnidaria. Contoh yang lain ada ubur-ubur ya, dan juga obelia. Ini dapat berkembang biak secara aseksual dengan cara pertunasan atau budding. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase hidup, yaitu fase polip dan medusa. Polip hidup menetap di suatu tempat atau sesil dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas dan akan berkembang biak secara aseksual dengan menghasilkan sperma atau sel telur. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya nanti di siklus hidup hewan. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya nih ada pada hewan planaria. Planaria termasuk ke filum Platyhelminthes. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian.
Individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Dari bagian-bagian ini akan tumbuh dan berkembang membentuk individu baru. Yang ketiga ada partenogenesis. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contoh hewannya bisa kita temukan pada lebah dan kecoa. Lebah tergolong ke dalam filum Arthropoda. Teman-teman, pada kecoa, partenogenesis menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Sebaliknya, pada lebah, partenogenesis menghasilkan lebah jantan. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih.